Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku yang aku cintai, santri-santri hebat SMP IP Al Madinah. Alhamdulillah, syukur pada hari ini kita bisa bertatap muka tetapi via daring. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa segera musnah dari bumi ini dengan izin Allah, dan insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di pondok tercinta kita, Pondok Pesantren Al Madinah. Hebat ya. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan masuk dalam pelajaran matematika ya. Untuk pelajaran matematika kali ini Ustadz tidak akan banyak memberikan materi, hanya sekedar mukadimah dulu ya. Adapun materinya adalah tentang perpangkatan dan bentuk akar. Yang ingin dicapai dari materi ini adalah yang pertama itu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya, yang pertama. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Adapun tujuan dari pembelajaran adalah yang pertama menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk pangkat. Yang kedua adalah menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Sedangkan yang ketiga itu adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Nah, anak-anakku semuanya, kita ambil contoh biar antum semuanya paham tentang bagaimana bilangan berpangkat ya. Kita ambil kertas dulu ya. Oke, kertas kita ambil. Oh iya, gunting. Nah, kita perlu gunting juga ya. Oke. Sekarang perhatikan kertas sama gunting ya. Kertas kita lipat dua. Nah, kertas kita lipat dua, kita potong. Pada potongan pertama, kertas menjadi dua. Nah, sekarang potongan ini kertas kita kumpulkan, kemudian kita lipat menjadi dua lagi. Ya, perhatikan. Kita potong jadi dua. Nah, berapa jumlahnya kertas yang ada? Ada 4. Ada 4. 4 kita kumpulkan lagi, kemudian kita potong menjadi dua lagi. Nah, 4 kita potong lagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 8, ada 8. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan ya. Potongan pertama itu adalah tadi berapa? 2 kertas. Menjadi 2 kertas. Potongan kedua menjadi berapa tadi? Menjadi 4 kertas. Berarti 2 menjadi 4. Nah, 4-nya itu berarti dari mana? Yang satu menjadi 2, yang satu menjadi 2, berarti kan 2 kali 2. Potongan selanjutnya menjadi berapa? Setelah dipotong 4 menjadi 8. Dari mana 8? Dari 2 dikali 2 dikali 2 ya. 2 dikali 2 4 kan? 4 dikali 2 8. Jadi ada 8. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu adalah konsep dasar dari bentuk pangkat ya, perpangkatan. Makanya konsep perpangkatan itu adalah kalau A kali A kali A itu berarti A pangkat 3. A kali A kali A kali A 4 kali berarti A pangkat 4. Nah, kalau A kali A kali A kali A terus sebanyak N, maka bisa kita tuliskan konsepnya adalah bahwa A pangkat N. Nah, A pangkat N. Maka ini adalah konsep perpangkatan.
A itu biasanya disebut dengan bilangan pokok atau basis, dan N itu adalah disebut dengan eksponen. Nah, sekarang coba kita terapkan ya dalam angka ya. Yang pertama 2 kali 2 kali 2. Nah, itu kalau kita tulis dalam bentuk pangkat bagaimana? Berarti 2 banyaknya perkalian tadi berapa? 3. Berarti 2 pangkat 3. Nah, gampang kan? Gampang. Nah, sekarang bentuk yang lain. Misalkan minus 3 kali minus 3 kali minus 3 kali minus 3. Berapa? Cara menulisnya gimana? Maka caranya adalah minus 3 pangkat 4. Nah, gampang kan? Kalau bentuknya yang lain lagi, misalkan bentuknya adalah desimal. 0,5 ya, dikali 0,5. Cara nulisnya bentuk pangkat gimana? Ya 0,5 pangkat 2. Nah, gampang ya. Atau bentuk yang lainnya lagi, misalkan bentuk pecahan. 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2. Banyaknya berapa ini? 3 kali. Nah, berarti ini sama dengan 1/2 pangkat 3. Sangat mudah sekali insya Allah ya, tentang bilangan pecahan ini. Ya. Anak-anakku semuanya, santri-santri Al-Madinah hebat. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana cara menghitung bentuk akar? Ya, cara menghitung bentuk akar. Contohnya lagi begini ya. 2 pangkat 3. Berarti cara menghitungnya adalah 2 kali 2 kali 2. Berapa hasilnya? 2 kali 2 4. 4 kali 2 berapa? 8. Berarti 2 pangkat 3 berapa? 8. Sangat mudah sekali insya Allah ya. Contoh yang lainnya. Minus 5, kalau bentuk minus bagaimana? Nah, harus kita perhatikan. Minus 5 pangkat 2. Pangkat 2 itu biasanya juga disebut dengan kuadrat ya. Minus 2 kuadrat. Nah, minus 5 pangkat 2 itu sama dengan berarti minus 5 dikali minus 5. Nah, kalau 5 kali 5 kan 25. Nah, sekarang minus kali minus. Minus kali minus itu adalah plus atau positif. Berarti minus 5 pangkat 2 itu sama dengan 25 positif. Nah, bagaimana kalau nanti pangkatnya ganjil? Nah, ini pangkatnya kan genap. Minus 5 pangkat 2. 2 itu kan genap. Nah, kalau pangkatnya ganjil bagaimana? Sekarang contoh yang lainnya ya. Minus 3 pangkat 3. Nah, pangkatnya ini ganjil. Karena bagaimana caranya? Maka minus 3 pangkat 3 itu sama dengan minus 3 kali minus 3 kali minus 3. Ya, sama dengan minus 3 kali minus 3 itu adalah 9, karena minus kali minus adalah plus. Sekarang 9 dikali minus 3 itu adalah minus 27. Nah, jadi minus 3 pangkat 3 itu adalah minus 27. Nah, bisa kita simpulkan ya terkait dengan bentuk pangkat yang negatif. Berarti kalau negatif itu pangkatnya genap, itu berarti hasilnya positif, pasti positif. Tapi kalau negatif ya, itu pangkatnya itu adalah ganjil, maka nanti hasilnya pasti negatif. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Insya Allah mudah sekali ya. Kalau bentuk desimal bagaimana? Misalkan ya 0,2 pangkat 3 misalkan. 0,2 pangkat 3. Itu artinya 0,2 dikali 0,2 dikali 0,2. Nah, sekarang menghitung desimal kan sudah kita pelajari ya di kelas sebelumnya ya. Jadi itu artinya menghitung 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, sekarang tinggal komanya. 0,2 ya kali 0,2 kali 0,2 berarti komanya ada berapa di belakang koma? Ada 3 ya, ada 3. Maka hasilnya adalah 0,008. Nah, gitu. Insya Allah gampang ya, gampang sekali. Sekarang contoh yang pecahan. Yang pecahan 1/2 pangkat 2. 1/2 pangkat 2. 1/2 pangkat 2 itu artinya 1/2 dikali 1/2. Ya. Berapa hasilnya? Ya tinggal pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, berarti 1/4. Ya, 1/4. Nah,
Sangat gampang sekali kan? Insya Allah sangat gampang sekali. Nah, sekarang anak-anakku semuanya kita aplikasikan dalam kehidupan sekarang ini, ya. Anak-anakku tahu sekarang ini adalah Allah baru menguji kepada umatnya dengan diturunkannya wabah, yaitu COVID-19. Nah, sekarang misalkan ada seseorang itu di dalam tubuhnya kena virus corona, ya, kena virus corona. Nah, qadarullah, Allah mentakdirkan seseorang kena virus corona. Nah, misalkan virus corona itu adalah berkembang di dalam tubuhnya itu terjadi pembelahan sel, ya, pembelahan sel sehingga nanti berkembang di dalamnya. Misalkan sehari itu membelah menjadi 2. Sehari itu membelah menjadi 2. Setiap sehari selnya itu membelah menjadi 2. Di hari pertama selnya dari 1 menjadi 2. Di hari kedua selnya dari 2 ini masing-masing membelah menjadi 2. Berarti berapa? Menjadi berapa? Menjadi 4. Di hari ketiga itu adalah dari 4 ini masing-masing, ini membelah 2, membelah 2, membelah 2, membelah 2, menjadi berapa? 8. Nah, ini adalah contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah wabah corona. Maka bisa kita buat sebuah, ya, konsep matematika bahwa hari pertama itu 2, hari kedua itu adalah 2 kali 2, 4. Hari ketiga itu adalah 2 kali 2 kali 2, 8. Atau bisa kita tuliskan 2 itu adalah 2 pangkat 1. 2 kali 2 itu berarti 2 pangkat 2. Dan di hari ketiga itu adalah 2 pangkat 3. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, ayo tolong dihitung. Kalau hari kelima virusnya itu menjadi berapa? Ayo, siapa yang bisa? Berarti hari kelima itu adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? 32. Nah, ini adalah contoh dalam aplikasi di kehidupan sehari-hari, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan gambaran kepada antum semuanya konsep dari perpangkatan sehingga nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira saya cukupkan dulu, ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.